Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Kalau tadi untuk Pancasila itu jadi pembukaan dan penutupan. Saudara-saudara sekalian, seluruh peserta Rakernas keempat partai dan anak-anakku sekalian, dimanapun mereka berada, dari Satgas Partai, lalu PAC, lalu ranting, anak ranting, DPC Partai, dan seluruh rakyat Indonesia dimanapun mereka berada yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga acara Rakernas keempat PDI Perjuangan ini dapat berjalan lancar. Saya mengucapkan terima kasih banyak bahwa pokok-pokok kebijakan kedaulatan pangan yang saya sampaikan ternyata mendapat sambutan luas dari masyarakat. Bagi PDI Perjuangan, seluruh kebijakan kedaulatan pangan merupakan seperti yang saya sebut kemarin itu adalah suatu perjuangan ideologis. Jadi bukan teknokratis, dijabarkan secara teknokratik melalui visi teknis dan bermuara pada peningkatan harkat dan martabat petani, nelayan, dan produsen pangan lainnya. Konsepsi PDI Perjuangan yang dinyatakan dalam manifesto kedaulatan pangan tersebut, di tingkat implementasinya ada beberapa hal yang sudah bisa kita jalankan. Tekad untuk tidak melakukan konversi lahan subur misalnya dapat atau amat segera dapat dilakukan oleh para kepala daerah dan anggota legislatif partai, juga seluruh anggota partai. Jadi kalau mungkin lihat saya nulis ini, saya langsung memberikan masukan ke BRIN untuk membuat peta yang namanya peta yang dikorelasikan itu dengan dapil-dapil. Jadi nanti akan kelihatan di dapil mana yang tidak kerja dengan kerja karena sudah diberitahu bahwa lahan subur itu di dapil A itu adalah di sini, di sini, di sini. Yang harus segera tentunya dirubah dari cara berpikir lalu melalui mekanisme perundangan dan tentunya akhirnya dengan yang namanya dilakukan di lapangan. Demikian halnya gerakan mengkonsumsi makanan yang bersumber dari dalam negeri harus dapat dimulai dari sekarang. Seperti yang beberapa waktu dan kemarin pun saya sudah katakan, yang mencanangkan 10 makanan pendamping beras itu pada bulan Maret 2020 yang lalu. Saya saja sebenarnya itu sudah hampir setiap hari sarapan saya tuh umbi-umbian, jagung, sukun, pisang. Dan ternyata kan dengan umur saya yang seperti ini tetap masih sehat walafiat, semangat. Jadi nanti juga bisa ditanyakan kepada ahli gizi. Ibu-ibu itu berpikiran yang cepat supaya begitu. Langsung habis ini catat-catat cari ahli gizi. Lalu bagaimana sih makanan sehat itu apa aja sih? Yang enak itu apa aja sih? Kan begitu. Politik itu seringkali hanya dilihat sebagai penggalangan kekuatan untuk mendapatkan kekuasaan politik belaka. Berbagai cara pun dilakukan. Kalau kita melihat ada yang dengan menawar-nawarkan jabatan strategis tertentu, ada pula yang memberikan privilege kebijakan yang menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya,
Ada yang menawarkan hal-hal yang sebenarnya tidak rasional, namun dianggap wajar demi meraih kekuasaan. Kita ini partai ideologis, artinya adalah tujuannya ada. Jadi kita ini harusnya sudah semua mengerti bahwa kewajiban kita sebagai organisasi politik adalah mengabdi kepada bangsa dan negara. Dalam aplikasinya adalah yang tidak bosan, saya katakan, turun ke bawah bertemu dengan akar rumput. Tetapi kalau yang dilihat sekarang, apa yang terjadi saat ini barangkali sudah dianggap lumrah dengan berbagai pembenaran seperti yang saya suka dengar itu tidak ada makan siang gratis. Padahal kita sendiri kalau bisa nanam di sebidang tanah kita saja sebetulnya itu bisa menghasilkan hal-hal yang sangat dibutuhkan. Seperti saya di kebun rumah saya nanam cabai. Nah, pohon saya hitung itu. Cabai rawit umpamanya 3 batang saben hari, karena itu kan berbuah, ada yang matang, ada yang ini. Nanti kan dibilang kok ibu detail amat. Lo itu hitungan ibu rumah tangga lo. Kalau diambil 1 hari dari 3 pohon itu, kita bisa tetap bikin sambal. Coba saja deh tanam. Sekiranya hal ini menjadi kultur, maka politik akan melahirkan distrust. Distrust itu krisis kepercayaan. Nah, ini bagaimana? Kita apakah juga mau menjadi sebuah organisasi partai politik yang demikian? Namun hal yang paling membahayakan adalah ketika politik itu kehilangan jiwa spiritualnya, rohnya, roh penggerak berupa dedikasi tulus pada rakyat, bangsa dan negara. Ketika politik hanya menampakkan wajah mobilisasi dengan watak pergerakan di tingkat atas, elitis, maka watak demokrasi pemberdayaan dengan turun ke bawah akan semakin terkikis dan bisa habis.